Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Mas Agus Muhammad Ibrani, MSI, dan Ibu Nike Anggraini, SPD MSc, serta reviewer saya yaitu Mukarramah Faradila Bisendi Mustafa dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemangkasan atau Pruning terhadap Perkembangan Ukuran Buah Kelapa Sawit Ileis guinensis Jack di Desa Kulur, Bangka Tengah, dan sumbangannya dalam pembelajaran biologi SMA kelas 11 oleh saya sendiri, Eka Prativi, dengan NIM 06091181823001, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya tahun 2021. Adapun latar belakang dari penelitian saya, yang pertama yaitu kelapa sawit menurut Kadin 2014 adalah tumbuhan hasil perkebunan yang hasil akhirnya berupa minyak mentah yang kemudian diolah menjadi berbagai olahan di masyarakat seperti minyak untuk masak, minyak industri, ataupun minyak untuk keperluan bahan bakar. Kemudian ada faktor pertumbuhan dan perkembangan dari kelapa sawit menurut Awal et al., yaitu banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada kelapa sawit, terutama contohnya yaitu cahaya. Jadi, intersepsi cahaya oleh pelepah daun merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, produksi biomasa, serta dalam model pertumbuhan tanaman. Yang ketiga yaitu pemangkasan atau pruning kelapa sawit menurut Pahan 2012, yaitu pekerjaan kultur teknis yang dibutuhkan untuk upaya meningkatkan produktivitas buah kelapa sawit. Dan ketidaktahuan masyarakat bahwa pruning merupakan indikator dari perkembangan buah, terutama ukuran buah kelapa sawit. Untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian mengenai pentingnya pruning terhadap pelepah daun dilakukan terhadap perkembangan buah kelapa sawit. Jadi, dari hasil penelitian tersebut akan dijadikan sumber pembelajaran biologi SMA kelas 11 KD 3.3, yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan dan fungsi organ tumbuhan pada materi biologi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang akan saya teliti yaitu dengan judul Pengaruh Pemangkasan atau Pruning terhadap Perkembangan Ukuran Buah Kelapa Sawit Ileis guinensis Jack di Desa Kulur, Bangka Tengah, dan sumbangannya dalam pembelajaran biologi SMA kelas 11. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya ini adalah bagaimana pengaruh pemangkasan atau pruning pelepah daun terhadap ukuran buah kelapa sawit atau Ileis guinensis Jack. Kemudian batasan masalah. Agar pembahasan dari penelitian ini tidak terlalu meluas, maka penelitian ini akan dibatasi oleh batasan sebagai berikut. Yang pertama, sampel buah yang diambil hanya yang berada di daerah Desa Kulur, Kabupaten Bangka Tengah. Yang kedua, yang menjadi bahan pada penelitian ini yaitu 1 tandan buah sawit pada batang yang dipruning dan 1 tandan buah sawit pada batang yang tidak dipruning, untuk dilihat masing-masing perbedaan perlakuan. Yang ketiga, sampel buah diteliti hanya mengukur ukuran seperti diameter, berat, ataupun setiap berondolan pada tandan sampel buah. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui apa pengaruh proses pruning dilakukan terhadap laju perkembangan ukuran buah kelapa sawit. Kemudian manfaat penelitian yaitu bagi peneliti sebagai bahan tambahan ilmu dan pengalaman dalam mengidentifikasi perkembangan ukuran buah dengan perlakuan berbeda. Yang kedua, bagi peserta didik, yaitu sebagai bahan materi tambahan pada pembelajaran IPA Biologi untuk SMA kelas 11 semester ganjil yang akan mengambil kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan dan fungsi organ tumbuhan, yaitu materi biologi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang ketiga, bagi petani atau masyarakat, yaitu untuk menambah wawasan mereka tentang bagaimana proses pruning sangat penting untuk dilakukan agar perkembangan buah sawit tidak terhambat. Kemudian ada metodologi penelitian. Metode yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kausal komparatif
Artinya, metode yang digunakan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat yang dilakukan dengan pengamatan pada data dari faktor yang diduga menjadi penyebab pembanding dari kedua objek. Dan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik non-random sampling atau lebih tepatnya teknik purposive sampling, di mana saya akan menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kemudian, adapun alat bahan yang digunakan dalam penelitian ini, seperti tangkai panjang dengan egreg atau dodos, kemudian parang, plat tubut, sarung tangan, meteran, alat tulis, serta kamera ataupun HP. Kemudian, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman kelapa sawit yang sudah berusia kurang lebih 5 tahun ke atas. Dan bahan utama dari penelitian ini adalah 1 tandan buah sawit yang proses pruning dilakukan dan 1 tandan buah kelapa sawit yang proses pruning tidak dilakukan. Selanjutnya, yaitu penentuan lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di kebun warga yang bertempat di Desa Kulur, Kabupaten Bangka Tengah, dengan luas area penelitian yaitu 3 hektar. Waktu penelitiannya akan saya lakukan pada bulan Mei 2021. Berikut ini adalah gambaran lokasi penelitian, yaitu profil Desa Kulur, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Jadi bisa dilihat dari foto ini bahwa sebagian besar wilayah di Desa Kulur tersebut sudah ditanami oleh kelapa sawit. Kemudian prosedur penelitian yang diawali dengan proses persiapan, yaitu penyusunan proposal, kemudian survei lapangan ke kebun warga yang akan dijadikan sebagai tempat pengambilan sampel, kemudian menyiapkan alat bahan yang akan digunakan, kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan, yaitu apabila alat bahan sudah selesai disiapkan, maka akan dilakukan proses pemanenan buah sawit dan pengambilan sampel untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengukuran kedua sampel buah sawit. Kemudian kemudian dari hasil pengukuran tersebut akan dianalisis data sampel menggunakan uji ANOVA ataupun uji BNT jika terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil dari penelitian ini akan dikembangkan menjadi sebuah LKPD yang akan dijadikan sebagai sumber materi ataupun sumber informasi tambahan pada pembelajaran biologi untuk SMA kelas 11. Terima kasih. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.